Yang paling berbahaya itu tendangan circle jurus 27. Begitu kita kuasai, ternyata kita harus merendah dengan gerak-gerak bawah 28, 29, 30. Itu esatrate, rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa, lebih baik menghargai orang lain agar dengan demikian kita bisa dihargai oleh orang lain. Sing sopo ngajeni bakal diajeni, sing sopo weweh bakal aweh, ngunduh woing pakarti. Adik-adik, sesuatu putih yang saya cintai, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena kita tinekdir untuk latihan bela diri pencak dan di persaudaraan Setia-Hati Terate. Bersyukur tidak cukup dengan ucapan hamdalah. Bersyukur tidak cukup dengan terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, tetapi harus disertai satu perilaku yang benar-benar menggambarkan ajaran persaudaraan Setia-Hati Terate. Nah, tentang ajaran persaudaraan Setia-Hati Terate, adik sudah mendalami. Kalau ngomong ajaran, ada persaudaraan, ada olahraga, ada bela diri pencak silat, ada kesenian, dan yang terakhir kerohanian atau keesaan. Dari 5 sumber ajaran ini adik-adik, insya Allah kita bisa menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa latihan pencak silat harus kita syukuri? Karena pencak silat itu bela diri warisan nenek moyang bangsa, bela diri leluhur kita yang harus kita warisi, kita lestarikan, dan malah kita kembangkan. Jadi pas adik-adik memilih pencak silat, bukan berarti yang tidak pencak silat jelek, tidak. Yang bukan pencak silat pun baik. Tadi diantara yang baik-baik itu, insya Allah pencak silat baik, karena benar-benar mendasarkan kepada jati diri bangsa Indonesia. Adik, tidak itu saja bersyukuran kita. Ternyata yang kita pilih pun pencak silat persaudaraan Setia-Hati Terate. Jelas alirannya aliran Setia-Hati, yang siapapun orang manakala mau belajar, manakala kulak warto adol prungon, pasti akan mendapat informasi pencak silat aliran Setia-Hati itu pencak silat yang tangguh, yang tanggon, yang punya teknik tinggi. Pencak silat lama yang tradisi tapi dikelola secara modern, sehingga gerak-geraknya gerak-gerak yang efektif, tepat, dan cepat. Esa pun ternyata Esa Terate, yang kita tahu bahwa persaudaraan Setia-Hati Terate itu didirikan oleh Ki Hajar Hardjoatomo, salah seorang pahlawan perintis kemerdekaan. Alhamdulillah, dalam diri setiap insan Setia-Hati Terate
mengalir darah cinta bangsa, cinta tanah air, merah putih, sebagaimana yang ada pada lambang kita. Jantung hati berwarna putih, bergaris tepi merah, bersinar. Adik yang saya cintai, jelas ilmu SHTRAT berintikan 5 dasar tadi. Persaudaraan, artinya ada hubungan antar manusia yang didasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang. Kakak sayang adik-adiknya, adik-adik menghormati kakaknya. Satu hubungan yang benar-benar atas dasar ketulusan hati. Ini kakak saya harus saya hormati, ini adik saya harus saya sayangi, saya lindungi. Ada olahraga, jelas siapapun tahu bahwa olahraga adalah sarana untuk membangun badan yang sehat. Di dalam tubuh kuat ada jiwa yang sehat. Artinya orang yang olahraganya bagus, yang raganya kuat, maka jiwanya sehat. Bisa membedakan mana yang baik dan mana mau kemana dia menuju. Mesti akan mencari tujuan yang baik juga. Olahraga sehat. Ternyata olahraga kita pun masih ditambah satu, seni bela diri. Dan bela diri kita pencak silat. Ada 36 jurus yang dimiliki oleh SHTRAT. Ada 90 senam yang dimiliki SHTRAT, yang membedakan antara SHTRAT dengan yang lain. Sama SH-nya, tapi jurusnya tidak punya AB. Kalau SHTRAT punya AB. Artinya AB itu bukan untuk mempersulit, justru untuk menunjukkan betapa teknik SHTRAT itu sederhana, praktis, tidak bulat, tidak ngewer-ngewer. 1A lawannya 1B, 2A lawannya 2B. Sehingga tidak usah sulit-sulit kalau kita ingin memainkan bagaimana gerak yang tepat, gerak yang cepat. Karena tidak ada bimbingan, ada pukulan, ada buangan, ada tangkisan. Jadi itu pun ternyata masih diurai menjadi senam. Jadi senam adalah uraian dari gerak-gerak jurus. Manakala senamnya baik, maka jurusnya mesti baik. Manakala jurusnya baik, maka sambungnya mesti baik. Manakala sambungnya baik, persaudaranya mesti baik. Manakala persaudaranya baik, bebrayanya, bermasyarakatnya juga baik. Sehingga anak SHTRAT pasti disenangi oleh masyarakat, pasti kehadirannya diterima oleh masyarakat, pasti akan menjadi penjuru koyok tasya kalau apik, bener, sopan, menghormati orang lain dan seterusnya. Karena jurus kita itu pun menggambarkan kehidupan seorang manusia. Semakin tinggi jurus, maka semakin tinggi ilmu. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hati orang SHTRAT. Karenanya ada deh, setelah adik punya jurus 28 baru kenal, baru tahu ternyata rendah. Tendangan yang paling hebat, tendangan yang paling berbahaya itu tendangan circle jurus 27. Begitu kita kuasai,
ternyata kita harus merendah dengan gerak-gerak bawah. 28, 29, 30. Itu eksatra hati, rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Lebih baik menghargai orang lain, agar dengan demikian kita bisa dihargai oleh orang lain. Sing sopo ngajeni bakal diajeni, sing sopo weweh bakal aweh, ngunduh woing pakarti. Tidak cukup itu adik-adik, ternyata seni. Adik berpakaian bagus, hitam dengan sabuk putih, semuanya rapi. Ini bukan menggambarkan rapinya pakaian, tapi juga rapinya budi pekerti, rapinya tingkah laku, sehingga orang eksatra selalu mendapat kesempatan untuk memberi suri tauladan, contoh tentang kebaikan. Meskipun demikian, tidak boleh sombong. Nah, agar kemajuan secara lahir diimbangi dengan kemajuan batin, maka ada pelajaran kerohanian yang di eksatra.